Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jemaat online yang diberkati Tuhan. Mari pagi yang berbahagia ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita bawa seluruh keberadaan hidup kita untuk boleh menyembah Dia, Tuhan yang baik, Tuhan yang memiliki rencana dan rancangan yang sempurna atas setiap kami. Mari kita bawa hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh kami nikmati Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau terus bersyukur. Dalam segala situasi kami mau terus bawa korban pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah minggu pagi ini. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Engkau sudah pimpin kami dalam istirahat sepanjang malam. Kami boleh bangun dengan segar, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami yang mau terus menyembah Engkau. Hati kami yang mau terus terangkat di hadapan-Mu. Terima kasih buat darah anak domba Allah yang sudah menguduskan setiap kami. Kami di tempat ini umat Allah yang mengikuti di rumah mereka masing-masing akan kekudusan yang daripada-Mu terus memenuhi bangsa kami Indonesia. Karena umat-Mu yang terus berharap hanya kepada-Mu. Berkati pada online kami, setiap alat yang digunakan semua dalam keadaan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh bersuka cita. Kami memuji Engkau Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Ada bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya.
dalam rinduan kami Tuhan. Manusia di bumi. Haleluya, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Berikan karunia-karunia roh kembali dalam gereja-Mu Tuhan. Beri mimpi dan penglihatan, ini doa kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu, oh, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Haleluya, yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamat. Oh, karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar. Ini iman kami Tuhan. Ada tantangan, ada kebangkitan yang luar biasa, kebangkitan yang besar, yang berseru, yang berdoa kepada Yesus diselamat. Oh, karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar. Haleluya, karena ada pemulihan di negeri kami Indonesia, akan bangsa-bangsa lain Tuhan. Haleluya, yang berseru kepada Yesus diselamat. Sekali lagi karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamat, yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamat, yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamat. Sekali lagi yang berseru, yang berseru kepada, yang berseru, yang berseru kepada, sekali lagi yang berdoa kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, Rapakashiam Daralama Katakaramaya Namaya 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 Shianaramaya Namaya Namo. Mari terus bawa hatimu di hadapan Tuhan. Bawa terus keberadaan hidupmu di hadapan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, haleluya.
di antara layananmu. We worship you. Sebab dia hidup ada hari esok di antara layanayase. Ku tak gentar
And then one day, One day we'll cross the rivers. I'll find the lights fine. The Lord give me, yes, and then as gives way to victory. gives way to victory. I see the light of glory, and I know He reigns. Dengan iman katakan I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. There I know He holds my future. Oh, the living just because He. Dengan iman katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Hari esok akan lebih baik lagi. Kami akan mendengar kabar-kabar yang baik di esok hari. Haleluya. Karena aku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Oh, karena aku tahu, karena aku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Sekali lagi, karena ku tahu dan tahu, karena aku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Sekali lagi, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari sembah Allah yang hidup, sembah Allah yang ada di masa depan kami. Dia yang berkuasa, Dia yang ada.
esok. Dia yang menuntut kami di hari-hari ini, bahkan Dia ada di hari esok kami. Haleluya. Oh, Ramayana, Mayana, 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 Mayase. Ora pakata karalamaya shiandaramaya shiakata karalamakaralamaya. Shianaramaya namaya namaya se. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Shianaramaya shiakata karalapapa kata karalabaka shiakata karalabakaralabaya. Ora papa kata karalabaya shiandaramaya namaya namaya namu. Hallelujah. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, betapa sempurna jalan-jalan-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murni
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Memahami semua yang Kau ingini, hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Katakan sekali lagi, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, biar hidup kami senantiasa membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena inilah hasrat hidup kami. Kami hanya mau menyenangkan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam segala hal. Baik perkataan kami, perbuatan kami, tindak tanduk kami Tuhan, pola pikir kami, cara kami bertindak dan memutuskan sesuatu. Kami mau Tuhan berorientasi kepadamu. Kami mau hidup kami terfokus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami. Karena
Tuhan, untuk itulah Engkau menyelamatkan kami, supaya kami diperlengkapi bagi pekerjaan yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang ada dimanapun kami berada. Di tempat ini, di setiap keluarga, di setiap rumah, di setiap tempat di mana nama-Mu dipuji dan disembah, di mana Tuhan Engkau ditinggikan, hadirat-Mu tercurah di tempat itu. Karena itu terus Tuhan Engkau melawat kami lewat ibadah minggu ini, biar semua kami tanpa terkecuali mengalami Tuhan keselamatan yang daripadamu, mengalami kesembuhan yang daripadamu, mengalami pemulihan yang daripadamu, diberikan perspektif yang baru Tuhan, diberikan sukacita yang diperbaharui, damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran kami yang sangat terbatas ini Tuhan. Karena itu berbicaralah melalui firman-Mu, bersabdalah Tuhan, pakai hamba-Mu yang bukan apa-apa ini tanpa Engkau. Biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi daripada Roh Kudus. Biar Engkau mengurapi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Biar kami sama-sama diberkati, kami sama-sama dibukakan mata rohani kami, supaya kami melihat kuasa Tuhan, kami melihat belas kasihan Tuhan, kami mengalami kasih karunia Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus menaungi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Kalau Anda rindu untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan Anda, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Anda bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Graha Bethel Mount Hermon di nomor 5247. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kita akan melihat beberapa ayat. Sebelum kita melihat apa yang firman Tuhan mau katakan kepada Anda dan saya pagi hari ini di dalam hadiratnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, kita mulai dari ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana, sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Kita lompat ke ayat yang ke-14. Singkat cerita, mereka melanjutkan pelayaran mereka, dan ayat 14 kita lihat, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Lompat lagi ke ayat yang ke-20. Jadi akhirnya mereka kehilangan kendali atas kapal. Mereka harus membuang beberapa muatan kapal. Bahkan mereka semua kelelahan. Bahkan mereka sudah menyerah.
Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Ayat 20 di sana dikatakan, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Barangkali ini merupakan posisi Anda hari ini. Dikelilingi badai, dikelilingi kegelapan, tanpa terlihat satu titik cahaya pun. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Bahkan mungkin Anda sudah putus asa, putus harapan untuk segala sesuatu menjadi lebih baik. Saya mau katakan, jangan menyerah, karena pertolongan sedang datang atasmu yang terus berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Mari kita lanjut ke ayat yang ke-21. Di sana kita melihat, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Ya, mungkin karena stres, mungkin karena tertekan. Ya, banyak hal yang membuat orang akhirnya mengabaikan kesehatan pribadinya sendiri. Dia tidak peduli lagi dengan makanan, minuman, tidak peduli lagi dengan jaga higienis dalam kehidupannya, tidak peduli lagi dengan kesehatan tubuhnya. Ini orang yang stres, orang yang depresi. Berdirilah Paulus di tengah-tengah keadaan seperti itu, di tengah-tengah mereka, dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi hal yang paling menjengkelkan dalam kehidupan saya adalah ketika saya membuat kesalahan, kemudian kesalahan itu terbukti sebagai sesuatu yang memang salah, tidak seharusnya dilakukan. Dan ada orang, ya biasanya mungkin istri saya datang dan dia bilang, kan aku sudah bilang. Itu hal yang paling menjengkelkan, saudara. Ya, saya tahu tujuannya untuk membuat saya merasa bersalah, tapi saya tahu di balik semua itu ada itikat yang baik. Ya, karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang cuman kepengen membuat orang lain merasa bersalah tanpa memberi solusi dan jalan keluar. Perhatikan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus bukan berkata, kan aku sudah bilang, bukan untuk membuat mereka merasa bersalah. Paulus berkata, kan aku sudah bilang. Kemudian dia melanjutkan dengan hal apa yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari masalah ini. Dan Paulus mengatakan ini untuk mendapatkan perhatian mereka, supaya dia bisa mengatakan apa yang dia mau sampaikan berikutnya. Dan apa yang dia akan sampaikan, ayat 22 sampai ayat yang ke-26, di sana dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Yang disampaikan oleh Paulus dan diulang beberapa kali di sini dikatakan, tabahkanlah hatimu. Bagi Anda yang ada di tengah-tengah badai kehidupan saat ini, saya mau katakan firman Tuhan mengatakan, tabahkanlah hatimu. Mengapa mereka harus menabahkan hati? Bukan karena mereka punya nahkoda yang cakap, bukan karena mereka memiliki kapal yang kokoh, kapal mereka sudah hampir hancur, bukan karena banyak orang pintar yang ada di kapal itu. Namun mereka akan selamat karena Tuhan sudah mengatakan sesuatu tentang situasi yang mereka hadapi. Mungkin Anda berpikir bahwa, kalau aku seperti Paulus, aku mendengar suara malaikat,
Kalau aku didatangi oleh malaikat, aku pasti berani seperti Paulus. Sekarang aku dengar suara Tuhan saja tidak. Aku bingung mau cari jalan keluar kemana. Tidak ada yang bisa menolong aku. Semuanya gelap, semuanya kacau. Kalau saja aku seperti Paulus didatangi oleh malaikat, pasti aku berani. Tapi saya mau katakan, Anda dan saya punya sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih meyakinkan daripada penampakan malaikat. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Di situ ayat yang luar biasa, 2 ayat yang menunjukkan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, firman Tuhan yang tertulis itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih dapat dipercaya ketimbang Anda menanti-nantikan penampakan malaikat. Ya, karena di sana dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Lompat ke ayat yang ke-20, yakni nubuat-nubuat dalam kitab suci. Kalau Anda membuka di dalam versi King James Version dari Alkitab bahasa Inggris, di sana kata makin diteguhkan artinya Anda dan saya memiliki firman nubuatan yang lebih pasti. Kata yang dipakai adalah a more sure word. Bayangkan saudara, Petrus di ayat-ayat sebelumnya dalam 2 Petrus 1, dia bersaksi tentang kemuliaan Yesus. Dia bersaksi tentang mendengar suara Allah di puncak gunung transfigurasi ketika Yesus dimuliakan. Semua itu, dan kemudian ditutup dengan ayat 19 dan 20. Petrus berkata, tapi lebih daripada suara Allah itu yang kami dengar dan kami adalah saksi, lebih daripada suara malaikat yang kami dengar, lebih daripada penyertaan hadirat Tuhan yang kami rasakan, lebih daripada itu, Anda dan saya memiliki firman yang lebih pasti, firman yang lebih teguh, firman yang lebih yakin untuk kita pegang. Jadi firman Tuhan yang tertulis itu lebih meyakinkan, sekali lagi, daripada penampakan diri malaikat, daripada suara Tuhan yang terdengar. Bahkan Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Anda boleh punya penglihatan yang luar biasa, Anda boleh punya kepekaan akan suara Tuhan yang luar biasa, tetapi 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 tetap harus menjadi basis di dalam kepercayaan kita, yaitu jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi apa yang tertulis di Alkitab Anda dan saya itu jauh lebih penting, jauh lebih dahsyat, jauh lebih dapat diyakini ketimbang Anda menantikan penampakan diri daripada seorang malaikat. Bahkan kalau Anda melihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-31, Yesus selama ini berjalan menyertai 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Dan ketika mereka tiba di suatu rumah, dan kemudian Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur, dan juga memberkati roti itu dan membagi-bagikan kepada mereka, mereka terbuka matanya. Dan ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesus langsung lenyap dari antara mereka. Apa itu artinya? Artinya sebenarnya melihat Yesus di Alkitab itu jauh lebih penting daripada melihat Yesus secara fisik. Kenapa? Karena langit dan bumi akan berlalu, namun firman Tuhan akan tinggal tetap. Jadi Anda dan saya, kita memiliki firman Tuhan yang sudah menuliskan tentang segala sesuatu yang sedang kita alami dan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini memberikan arahan, memberikan instruksi, memberikan ajaran kepada Anda dan saya, prinsip-prinsip untuk kita lakukan, untuk kita camkan, untuk kita perhatikan, supaya kita tetap hidup berkemenangan sekalipun di tengah badai. Kita bisa berpegang pada janji-janjinya, dan Tuhan akan membawa kita melewati ujian apapun juga, seperti tertulis dalam Yosua 21 ayat yang ke-45. Di sana dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi
semuanya terpenuhi. Bahkan seolah-olah ya bangsa Israel masih belum betul-betul menerima ya perkataan ini. Diulang kembali dalam Yosua 23 ayat yang ke-14 dengan perkataan yang sama bahwa tidak ada satupun yang dijanjikan oleh Tuhan yang tidak dia penuhi. 2 kali, saudara, dalam satu kitab yang sama. Artinya bahwa Tuhan sudah mengatakan sesuatu tentang keadaan di sekitar kita, keadaan yang sedang kita alami dan yang akan kita alami di masa yang akan datang. Dan dia minta supaya Anda dan saya tetap tabah di dalam hati kita, berpegang pada janjinya sambil dia membawa kita melewati dan keluar lebih daripada pemenang. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Paulus mengalami badai. Hal yang pertama yang kita bisa tarik dari kisah ini adalah badai terjadi pada orang-orang yang baik juga. Seringkali kita bertanya-tanya, siapa sih orang yang mengalami badai? Dan orang yang agamawi selalu berpikir, pasti orang jahat, pasti dia ini punya dosa, pasti dia ini punya salah, makanya dia mengalami badai. Seperti Yunus, dia mengalami badai juga karena dia tidak taat kepada Tuhan. Benar kan? Yunus mengalami badai karena suatu kesalahan, suatu dosa yang dia buat. Tapi saya mau katakan, Paulus mengalami badai karena dia taat kepada Tuhan. Dia mengikuti rencananya Tuhan dan dia tetap mengalami badai. Karena itu pelajaran yang pertama, badai terjadi juga pada orang-orang yang baik. Yesus pun selama hidupnya di muka bumi, dia juga mengalami badai. Bayangkan saudara, Yesus ini, kita bicara Yesus anak Allah. Ya, luar biasa, kudus, tidak berdosa, tidak kenal dosa, tidak pernah buat salah. Yesus pun mengalami badai. Siapakah Anda berpikir bahwa hidup ini akan santai-santai saja, tenang-tenang saja, tidak ada badai? Dan kalaupun kita mengalami badai, kemudian kita berpikir, oh, Tuhan sedang murka kepadaku. Artinya Allah sedang murka kepada Yesus ketika Yesus mengalami badai. Itu sudah pemikiran yang menurut saya tidak pas. Kenapa manusia mengalami badai? Kenapa orang-orang baik mengalami badai? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita hidup di dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kita hidup di dunia yang sudah dikuasai oleh iblis, oleh kuasa kegelapan, oleh penguasa-penguasa roh di udara. Jadi ketika terjadi badai dalam kehidupan kita, jangan terlalu menganalisa secara berlebihan. Ada satu pendeta berkhotbah, ya kita harus belajar untuk be comfortable not knowing. Be comfortable not knowing. Artinya, ya udahlah, santai aja. Kalau engkau nggak mengerti kenapa badai itu terjadi, ya sudah. Santai aja, hadapi saja, jalani saja. Segala sesuatu lebih baik dijalani bersama dengan Yesus. Badai adalah bagian dari hidup. Bukan berarti ketika badai terjadi Tuhan sedang tidak suka pada kita, atau kita sedang keluar dari kemurahan Tuhan. Badai bisa terjadi pada siapapun juga. Karena itu jangan sombong kalau Anda sedang mengalami ketenangan dalam hidup dan orang dekat dengan Anda sedang mengalami badai. Jangan terlalu cepat menghakimi engkau salah apa, engkau dosa apa. Jangan sampai engkau ditegur oleh Tuhan seperti sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad, siapa lagi satu lagi? Soar. Iya, Tuhan bilang murkaku menyala-nyala bukan terhadap Ayub. Padahal Ayub yang lagi menderita, Ayub yang sedang mengalami badai, tetapi murkanya Tuhan menyala-nyala terhadap orang yang menuduh yang tidak benar tentang Ayub, tentang Tuhan yang Ayub sembah, yang adalah Tuhan Anda dan saya. Karena itu jangan terlalu cepat menghakimi, jangan terlalu cepat ya menilai badai dalam kehidupan orang lain atau badai dalam kehidupan Anda sendiri. Haleluya.
Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari badai adalah bukan kita yang menentukan metode yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan kita dari badai. Tuhan pada akhirnya melepaskan mereka. Paulus dan semua orang yang ada di kapal, mereka pada akhirnya selamat. Tapi bukan dengan cara yang diinginkan oleh kebanyakan dari kita. Saya mau katakan ada minimal 3 cara Tuhan melepaskan manusia dari badai. Yang pertama ditulis dalam Yohanes 6 ayat yang ke-21. Di sana ada terjadi badai. Ya, di sana dikatakan mereka mau menaikkan dia, yaitu Yesus, ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi sedang terjadi badai. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Dan ketika Yesus naik ke dalam perahu itu, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai di mana mereka pergi. Seketika itu juga mereka keluar dari badai. Saya tahu lah sebagai manusia ini adalah cara yang paling favorit. Ya, kita mau ketika kita mengalami masalah besok atau 1 jam kemudian tiba-tiba Tuhan hadir dan Tuhan membawa kita seketika juga keluar dari masalah itu. Tidak butuh usaha, tidak butuh upaya kita sama sekali. Tiba-tiba mujizat terjadi. Itu cara Tuhan yang pertama, melepaskan manusia dari badai. Yang kedua ditulis dalam Lukas 8 ayat yang ke-24. Ya, di sana juga terjadi badai. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ini cara Tuhan yang kedua. Badai reda, tetapi mereka masih tetap harus berlayar. Mereka masih harus tetap mengayuh perahu mereka sampai ke tujuan mereka. Artinya, dalam hal ini Tuhan mengubahkan sesuatu yang sulit menjadi mudah karena resistansi berkurang, karena penolakan berkurang, karena hambatan sudah Dia singkirkan, tetapi kita tetap harus menjalaninya. Ini cara Tuhan yang kedua. Cara Tuhan yang ketiga itu seperti yang dialami oleh Paulus dan seluruh awak kapal yang ada di dalamnya, yang tertulis dalam Kisah Rasul 27. Mereka kehilangan kendali atas kapal, mereka kehilangan muatan kapal, mereka kehilangan kargo yang dimuat di kapal itu, namun nyawa mereka selamat. Terkadang Tuhan tidak menunggu sampai kita keluar dari badai untuk memberkati kita. Mazmur 23 ayat yang kelima, di sana dikatakan, "Engkau Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku." Terkadang Tuhan tidak menunggu sampai kita sembuh baru Dia kasih sukacita, baru Dia kasih damai sejahtera. Tetapi di tengah kesakitan kita merasakan sukacita, kita merasakan damai sejahtera. Itu artinya Anda sedang diberikan hidangan oleh Tuhan di hadapan para lawanmu. Di tengah kekurangan, di tengah kesulitan keuangan, tetapi ada keyakinan, ada iman, ada kepercayaan, ada keteguhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Itu artinya Anda sedang makan di hadapan lawan-lawanmu. Badai ini, kalau Anda melihat kelanjutan daripada Kisah Rasul 27, badai ini tidak pernah benar-benar reda. Karena ketika mereka sampai di daratan pun, hujan masih turun. Inilah yang terkadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini juga salah satu cara Tuhan untuk melepaskan kita dari badai. Ya, kok kontradiktif? Iya, cara Tuhan melepaskan kita dari badai bukan mengeluarkan kita dari badai itu. Badai itu tetap terjadi, tetapi Tuhan memelihara kita.
Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan Tuhan membawa kita untuk tetap fokus kepada hal-hal yang kekal, untuk hal-hal yang direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun cara Tuhan, apapun metode yang dipakai oleh Tuhan, satu hal yang pasti, Tuhan akan membawa kita keluar dari badai. Dan Dia akan menyediakan berkatnya bagi kita. Dan badai itu diharapkan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan cara kita berpikir, mengubahkan perspektif hidup kita, mengubahkan orientasi hidup kita yang tadinya selalu melihat ke dalam, yang tadinya selalu egois. Sekarang kita menjadi orang yang murah hati, orang yang berbelas kasihan, orang yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena badai yang kita alami. Karena itu, apapun metode yang Tuhan pakai, yang paling penting bagi Anda dan saya, pada akhirnya kita mendengar suara Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Yang paling penting, Anda dan saya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Dan yang pasti tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya untuk mengurusi diri kita sendiri, tetapi kita harus berpikir untuk bagaimana aku bisa menjadi berkat, bagaimana aku bisa berdampak bagi kerajaan Allah. Karena hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Satu poin lagi tentang pelajaran yang kedua ini, sekalipun badai yang kita alami tetap harus dilewati. Ini cara Tuhan yang ketiga tadi. Sekalipun badai itu tidak akan reda, tetap harus kita lalui. Bukan berarti terus kita pasif dalam menantikan kelepasan. Paulus tidak pasif. Dia tetap berdoa. Sekalipun tidak secara eksplisit dikatakan dalam teks yang kita baca tadi bahwa Paulus berdoa. Ya, fakta bahwa seorang malaikat datang menjumpai dia, menampakkan diri kepada Paulus, artinya dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dia tetap membangun relasi dengan Tuhan. Dia tetap menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Jadi sekalipun badai yang terjadi dalam hidup kita adalah jenis badai yang memang harus kita lewati, kita harus tetap aktif untuk memohon kelepasan. Kita tidak perlu mengajari Tuhan bagaimana melepaskan kita dari masalah. Bagian kita adalah tetap percaya pada janji Tuhan dan bahwa Dia akan menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Jangan melampaui apa yang tertulis. Percayalah pada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan tentang situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari badai yang dialami oleh Rasul Paulus, ada belas kasihan Tuhan di tengah kekacauan. Kita tahu bahwa mereka mengalami badai karena mereka tidak mau mendengar peringatan. Mereka sudah diperingatkan, mereka sudah diberikan satu penglihatan. Ya, tentunya ini penglihatan yang dilihat oleh Paulus yang disampaikan oleh para awak kapal. Namun mereka mengabaikan semua peringatan itu. Tapi yang luar biasa, Tuhan mempertahankan nyawa semua orang yang ada di kapal itu. 276 jiwa. 276 orang yang ada di kapal itu, tidak satu pun hilang nyawanya. Mungkin Anda ada dalam masalah hari ini karena ketidaktaatan. Mungkin masalah datang dalam kehidupan Anda karena suatu kesalahan yang engkau buat sendiri. Tapi saya mau katakan, jika engkau bertobat dan engkau berpaling mencari Tuhan serta memohon kepadanya, Tuhan kita penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Bahkan Roma 8 ayat 28 dikatakan kesalahan kita pun Dia bisa ubahkan menjadi kebaikan. Dia adalah Allah yang mengubahkan kutuk menjadi berkat. Haleluya. Dia bisa mengubahkan. Dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga, di sana dikatakan beauty for ashes. Jadi apa yang sudah terbakar habis,
Ini bicara ashes, bicara abu. Apa yang sudah jadi abu pun Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang indah. Beauty for ashes. Saya suka banget ayat itu, saudara. Ya, dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia dari abu menjadi apa ditulis di sana? Yesaya 61. Kain dan minyak pesta, perhiasan. Iya, menjadi perhiasan. Ya, kalau bahasa Inggris dikatakan beauty for ashes. Ya, sesuatu yang indah. Sesuatu yang luar biasa Tuhan bisa ubahkan. Padahal sudah habis, sudah jadi abu, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan akan menolong Anda. Sekalipun kekacauan yang terjadi dalam hidup Anda itu adalah karena kesalahan Anda, kesalahan investasi, ya, kesalahan pilih pasangan hidup, kesalahan pilih karir dan lain sebagainya. Kalau engkau berbalik kepada Tuhan, kalau engkau memohon kepadanya, haleluya, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Mungkin karena kita tidak peka, mungkin karena kita tidak dengar-dengaran, tetapi Tuhan penuh dengan belas kasihan. Amsal 28 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Masalahnya terkadang kita tahu dan kita mengakui bahwa kita salah, tetapi kemudian kita tidak berubah. Dan terus kita hidup di dalam lingkaran belas kasihan Tuhan. Gak ada masalah sih. Tuhan sih gak masalah kasih kita belas kasihan. Tetapi yang Tuhan mau, ya, supaya kita mengalami kehidupan yang terbaik, kita harus beranjak dong. Jangan hidup berdasarkan belas kasihan Tuhan. Jangan hanya hidup berdasarkan belas kasihan manusia. Kita harus naik level, mengalami kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Belas kasihan itu artinya, ya, kita sebenarnya layak untuk dihukum, tapi kita tidak dihukum. Kita layak dihukum karena kita salah. Itu belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhan, kita tidak menerima hukuman yang layak kita terima. Mari kita naik. Itu artinya kalau kita hidup dalam belas kasihan Tuhan, artinya kita salah terus. Kita salah terus dan kita perlu pengampunan Tuhan terus. Kita perlu belas kasihan Tuhan terus. Mari kita naik level. Naik kepada level kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah kebaikan Tuhan yang tidak layak untuk kita terima. Tapi toh Tuhan tetap kasih kepada kita. Ini level yang lebih tinggi daripada sekedar kita hidup berdasarkan belas kasihan Tuhan. Mari saudara, bukan saja Anda mengakui, tetapi Anda harus meninggalkan. Meninggalkan apa yang Anda tahu adalah hal yang salah. Hal yang membuat Anda terus-menerus terjerumus, tinggalkan. Tetapi kalau Anda sudah menikah, Anda tentunya tidak boleh meninggalkan. Ya, haleluya. Anda boleh berpisah sejenak, tetapi Anda harus kembali. Tidak boleh meninggalkan. Ya, karena itu sebelum menikah, pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, dengar baik-baik semua nasihat yang ada di sekitar kehidupan Anda, supaya Anda tidak perlu mengalami badai yang tidak harus Anda alami. Haleluya, haleluya. Yang keempat dan yang terakhir, pelajaran dari badai. Tuhan bukan hanya menetapkan akhir daripada badai itu, tetapi Dia juga menetapkan sarananya. Dia menetapkan alat yang akan Dia pakai untuk melindungi kita, untuk tetap mempertahankan hidup kita. Perhatikan Kisah Rasul 27 ayat yang ke-27. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Ini sudah menjelang bagian akhir daripada kisah ini. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 20 depa banyak dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi,
dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka, anak-anak kapal itu, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Anak-anak kapal ini seperti seorang upahan yang lari ketika serigala datang. Ini ditulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-12. Diperkatakan oleh Yesus sendiri, mereka hendak melarikan diri pada saat mereka paling diperlukan, pada saat mereka paling dibutuhkan. Ya, mereka justru mau melarikan diri. Tetapi poinnya adalah begini, saudara. Bukankah malaikat Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka semua akan selamat, tidak ada satupun yang akan mati? Jadi apa maksudnya Paulus ketika dia berkata, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat? Apa maksudnya? Ini seolah-olah kontradiktif nih dengan suara Tuhan lewat malaikat yang menampakkan diri kepada Paulus. Ya, ini berkaitan dengan Tuhan ketika kita melewati badai. Tuhan bukan saja menetapkan akhir daripada badai itu, tetapi dia juga menetapkan cara kita melewatinya, sarana yang kita butuhkan untuk kita bisa berkemenangan melewati badai. Paulus mengatakan semua ini sebagai orang bijak. Benar bahwa mereka semua akan selamat. Tetapi kalau anak-anak kapal itu sempat melarikan diri, pertanyaan saya, siapa yang akan mengemudikan kapal? Siapa yang akan membawa kapal itu sampai ke daratan? Sehingga mereka semua bisa lepas dari badai. Artinya begini, saudara, pelajaran yang kita bisa tarik dari poin yang keempat ini. Kita sedang mencobai Tuhan ketika kita berkata bahwa kita percaya kepadanya dan kita mengklaim bahwa kita ada di bawah perlindungannya, namun kita tidak menggunakan sarana yang tepat yang ada pada kita untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan keamanan kita. Sebagai contoh, hari-hari ini kita tahu virus bertebaran di mana-mana. Kita tidak bisa lihat di mana ada virus corona itu. Tuhan sudah kasih sarananya. Lewat pemerintah dikasih tahu, kamu semua harus physical distancing. Kemudian kita berkata sebagai orang yang begitu rohani, oh, aku ada dalam perlindungan Tuhan. Aku tidak perlu physical distancing. Oh, aku ada di dalam perlindungan Tuhan. Aku tidak perlu pakai masker kalau keluar. Oh, aku tidak perlu jaga kebersihan. Aku tidak perlu cuci tangan. Itu artinya Anda sedang mencobai Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih sarana. Dan jangan salahkan Tuhan kalau pada akhirnya kemudian Anda sakit. Karena Anda tidak melakukan semua prasyarat dan sarana yang Tuhan sudah berikan lewat pemerintah. Bukankah pemerintah adalah ketetapan Allah untuk berjaga-jaga atas hidup kita juga? Contoh yang lain, sedang terjadi hujan dan kondisi sangat dingin. Lalu Anda menolak untuk pakai payung. Anda bilang, karena darah Yesus melindungi aku tidak akan sakit. Kemudian Anda main hujan-hujanan, sudah dingin, kemudian ya sampai di rumah Anda masuk angin. Tuhan, kenapa aku masuk angin? Tuhan kan bilang, aku sudah menciptakan payung buat apa? Kamu tahu itu dingin, kenapa kamu nggak mau pakai jaket? Sama juga ketika kita mau naik pesawat. Bayangkan Anda mau naik pesawat nih, Anda tahu di bagian sayap pesawat itu rusak. Dan Anda punya suara, Anda bisa menyuarakan masalah ini. Anda lihat ada kebocoran bahan bakar di bagian sayap. Pertanyaan saya, apakah Anda masih mau terbang?
Seorang yang bodoh, hanya seorang yang bodoh yang mau terbang dan mengklaim darah Yesus melindungi aku. Tuhan sudah kasih sarannya, pakai mulutmu kasih tahu, ada masalah. Selesaikan dulu masalahnya. Tuhan sudah kasih caranya, Tuhan sudah kasih alatnya. Tuhan sudah kasih jalan keluarnya untuk kita bisa tetap terjaga di dalam kelangsungan hidup kita dan juga keamanan hidup kita. Karena itu jangan menjadi bodoh. Kita harus menjadi orang yang peka. Jadi ada 4 pelajaran dari kisah badai yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang pertama, badai bisa terjadi pada siapapun juga, termasuk kepada orang-orang yang baik. Bukan kita yang menentukan metode yang dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan kita. Kemudian ada belas kasihan Tuhan di tengah kekacauan yang mungkin adalah kesalahan kita sendiri. Dan Tuhan bukan saja menetapkan akhir daripada badai itu, tetapi Dia juga menetapkan sarananya supaya Anda dan saya tetap terpelihara, Anda dan saya tetap terjaga kelangsungan hidup kita. Kalau kita ada dalam badai saat ini, hidup kita mungkin tidak berjalan sesuai rencana, bukan berarti Tuhan tidak punya rencana. Hidup kita mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan, namun ketahuilah, bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk membawa kita melewati badai itu. Pada akhirnya kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Kalau Anda melihat kelanjutan daripada kisah ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, setelah mereka sampai di daratan, Kisah Rasul 28 Anda baca di sana 10 ayat yang pertama, terjadi terobosan kesembuhan. Terjadi KKR kesembuhan di sana. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Dan sebelum terobosan ini terjadi, Rasul Paulus harus mengalami badai yang dahsyat sampai berhari-hari, sampai semua awak kapal kehilangan harapan dan putus asa. Semuanya ini Tuhan bawa Rasul Paulus dan melewatinya dengan penuh kemenangan, sampai pada akhirnya Rasul Paulus sendiri mengalami kesembuhan dari gigitan ular. Kemudian orang-orang di sana di Malta mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terjadi breakthrough, saudara. Demikian juga dalam pelayanan Yesus kalau Anda membaca dalam Markus 5. Sebelum Yesus sampai ke daerah yang bernama Gerasa, dan di situ ada seorang yang kerasukan iblis. Kemudian Yesus melayani orang ini, mengusir iblis yang ada di dalamnya, dan kemudian iblis ini lari masuk ke dalam kumpulan babi, kemudian babi ini terjun ke jurang. Dan orang ini dipulihkan. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi KKR, terjadi terobosan rohani di daerah bernama Dekapolis. Tapi sebelum semua itu terjadi di Markus 5, kalau Anda mundur satu pasal, Yesus harus melewati badai. Badai yang sangat besar. Jadi kalau Anda mengalami badai dalam kehidupan Anda, artinya berkat itu sudah dekat. Pemulihan sudah semakin dekat. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Kalau kita terus berharap dan bergantung hanya kepadanya, maka engkau akan diubahkan keluar dari badai. Jangan hanya berpikir hal-hal yang fisik, hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang hanya untuk memuaskan kedagingan kita, tetapi kita akan diubahkan menjadi pribadi yang berbeda, punya mentalitas kerajaan Allah yang berorientasi keluar dan siap untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Jadi barangkali badai besar yang kita alami ini akan membawa kepada satu transformasi hidup, membawa kita kepada tujuan kemana Tuhan mau kita pergi. Kalau selama ini mungkin kita sudah sibuk dengan urusan kita sendiri, sibuk dengan keduniawian kita sendiri, sibuk dengan keegoisan kita sendiri. Melalui badai ini biar kita disadarkan keluar dari badai ini, atau selama masa badai ini pun Tuhan tetap memelihara kita. Ada alasan kenapa Tuhan memelihara kita. Ada alasan kenapa Tuhan mempertahankan hidup kita.
supaya kita keluar dari keegoisan, kita keluar dari hawa nafsu kedagingan, kita keluar dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan masuk di dalam tujuan Tuhan yang sempurna. Bukan hanya bagi kita. Kalau kita sudah diubahkan secara rohani, batiniah kita mengalami perubahan, maka otomatis berkat-berkat jasmani Tuhan juga sediakan. Tetapi kali ini motivasi hati kita sudah dimurnikan, sehingga berkat jasmani ini bukan untuk keegoisan kita, bukan untuk kebanggaan diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita berdampak, supaya kerajaan Allah dicurahkan dalam kehidupan mereka dan dialami oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Karena itu saya mau katakan, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Minta pengertian dari Tuhan, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita lakukan, supaya setelah badai berlalu, kita benar-benar mengalami terobosan. Akhir kata saya mau katakan, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Dia akan memberikan kelepasan kepada anak-anaknya. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sangat-sangat luar biasa. Biar firman ini boleh memberkati Anda dan saya, menguatkan Anda dan saya untuk kita tetap setia, mengiring akan Tuhan, dan taat kepada perintah-perintahnya. Apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan. Mari kita menjadi umat yang didapati taat dan setia sampai pada kesudahannya. Dan kita akan mendengar suara Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah berbagi dalam sukacita surgawi di rumah Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Haleluya. Thank you Jesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air
betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk kami Tuhan, rencana hati. Ini doa kami, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi katakan Bapa, oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan lembut katakan, Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang, perspektif yang baru Kau berikan, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya.
akan kekekalan. Hidup kami berorientasi menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak lagi egois. Kami tidak lagi bangga dengan hal-hal duniawi. Oh Jesus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Lebih lagi katakan, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku. Kaulah alasan, Kaulah alasan selamaku hidup. Haleluya. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Biar hati kita terus dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Oh.
aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagimu. Karena itu mari bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, hanya Engkau mempertahankan hidupku ini. Kami percaya, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Oh, sekali lagi, jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, ini percaya kami Tuhan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur. Mari semuanya bersyukur kepada Tuhan. Oh, buat kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Oh, tidak pernah berubah. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Lebih lagi ku bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus yang tak pernah Engkau tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Mari sekali lagi angkat suaramu, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih, oh Jesus, yang tak pernah berubah. Ku bersyukur
are good all the time. And all the time, you are good. Karena itu jiwa kami memuji Engkau. Dan kami tidak akan pernah melupakan segala kebaikan-Mu, segala belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan kelepasan yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau Tuhan dengan metode apapun, dengan cara apapun, Engkau akan tetap mempertahankan hidup kami. Engkau akan tetap memelihara hidup kami. Engkau akan menunjukkan jalan-jalan-Mu. Supaya lewat apa yang terjadi di sekitar kehidupan kami bukan saja dipulihkan untuk kembali ke kehidupan yang lama, tetapi kami dipulihkan untuk mendapatkan perspektif yang diperbaharui. Hidup untuk hal-hal yang diperhitungkan dalam kekekalan. Karena untuk itulah kami diselamatkan, yaitu untuk perbuatan yang baik. Dan biar kami mengalami pemulihan itu Tuhan, pertama-tama dalam batiniah kami, sehingga hal yang keluar dari dalam kami keluar seperti air kehidupan itu Tuhan, seperti Tuhan aliran-aliran air yang daripada-Mu itu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tidak lagi hidup untuk keegoisan dan kedagingan, kami fokus kepada kekekalan, kami fokus kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan, biar semua yang terjadi ini mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu. Waktu kami terbatas, perkataan kami terbatas, tetapi Engkau adalah roh yang tidak terbatas. Engkau sanggup menjelaskan segala sesuatu, sehingga semua yang mendengar dapat mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kami bukan saja mengerti, tetapi kami mau melakukannya, sehingga kami mengalami berkat Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa penyertaan Tuhan, manifestasi Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk momen di dalam hadirat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mensyukuri kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga. Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam keharmonisan. Ajar kami untuk hidup dalam kerukunan, persaudaraan yang rukun, karena kesanalah Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati rumah di mana kami berada, kemah tempat tinggal kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat mendekat pada kehidupan kami, tidak bisa menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa dan memberkati mereka yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Engkau akan membukakan tingkap langit atas kepala mereka, membuat tanah di bawah kaki mereka tanah yang subur, sehingga Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka, dan pekerjaan itu akan menghasilkan berkat Tuhan Yesus yang akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengering, belalang lompatan, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima persembahan ini Tuhan, menjadi
sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu, sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, dan Engkau akan mencurahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan, sempurnakan berkat-Mu atas umat. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari bersyukur kepada Tuhan dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Dan yang percaya katakan amin. Jangan lupa nanti malam kembali jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah, doa, praise and worship bersama dengan Ibu Pendeta Dora Kansil. Dan dengan ini ibadah kami sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Shalom. Amin.